Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Muamalat, dari kitab Syarah Umdatul Ahkam, Umdatul Fiqh, yang ditulis oleh Syekh Ibn Qudamah Al-Maqdisi dan kemudian disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin. Sekarang kita masuk pada bab as-sabq atau bahasa Indonesianya perlombaan. Baik perlombaan dalam olahraga atau perlombaan pemberian hadiah pada kegiatan-kegiatan promosi bisnis dagang. Ya, nanti akan dijelaskan oleh muallif dan syarih. Fadhal Syekh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Babus sabqi, ini bab perlombaan. As-sabqu bitaskinil ba' al-musabaqatu wa hiya an ya'mal al-ithnani aw akthar liyu'raf al-mutafawwaq minhum fihi. As-sabqu memiliki makna bitaskinil ba', yaitu dengan mensukunkan huruf ba, bermakna al-musabaqah, yaitu perlombaan. Wa huwa ya'mal ithnani aw aksar syai'an muayyanan, ya di mana dua individu atau dua orang atau lebih melakukan sebuah an ya'mal syai'an, sesuatu pekerjaan, perbuatan tertentu, untuk mengetahui siapa di antara keduanya atau di antara mereka yang lebih unggul di dalamnya. Nah. Ya, jadi sabaq ada dua orang atau lebih melakukan sesuatu hal. Untuk diketahui siapa yang lebih unggul dari dua atau tiga atau empat tadi. Ya banyak. Lari, nulis karya ilmiah dan lain-lainnya. Untuk mengetahui siapa yang unggul. Ini dibahas dalam Islam. Apa dari sisi muamalatnya? Karena dapat imbalan. Ya, karena ada imbalan. Fadhal. Nah. Tajuzul musabaqah bi ghairi ju'lin fil asya'i kulliha, dan diperbolehkan mengadakan perlombaan tanpa hadiah. Nah, tanpa hadiah fil asya'i kulliha, dalam setiap perkara, dalam setiap perlombaan. Fa idza kanatil musabaqatu fiha lam yuj'al fiha mal li sabiq jazat fil musabaqati al-rajuli wa bainal khayl wa bainal ibil wa bainas sufuni wa sayyarat wa fil masail al-thaqafiyah wal ilmiyah wa fil rami wa ghairi dhalika idza lam yashabu dhalika amrun muharram, lima thabata min annahu sallallahu alaihi wasallam sabaqa arabiyan ala qu'udin wa huwa ala naqatihi al-adba wa min annahu sallallahu alaihi wasallam sabaqa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ala qadamain, wa min annahu sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayli, wa min annahu alaihi salatu wasallam sara'a rukkanah, wa min annahu sallallahu alaihi wasallam aqarra al-mutasabiqain fi ar-ramy wa rahana Abu Bakar radhiyallahu anhu al-musyrikin ala ghalabati Rum fi 5 sinin, wa li anna al-asla fi ghairi al-ibadat al-hillu fala yahrumu minha ila madala ad-dalilu ala tahrimihi, wa qad ajma'a ahlul ilmi ala jawazil musabaqati fil jumlati. Maka apabila perlombaan tidak dijadikan hadiah atau harta untuk as-sabiq, untuk pemenang atau yang melakukan perlombaan, jazat fil musabaqati al-arjul, maka diperbolehkan perlombaan tersebut al-arjul, yaitu dalam hal perlombaan berjalan kaki. Nah. Kaki ya. Jalan menggunakan kaki. Menggunakan kaki, nah. Lari dan seterusnya. Baik.
dan dengan menggunakan kuda, demikian juga unta dan perahu, mobil, wafil masail tsaqafiyah, dan dalam hal-hal yang sifatnya wawasan keilmiahan, dan dalam panah dan yang lainnya apabila tidak ada di dalamnya perkara-perkara yang haram. Ya, berarti kalau ada hal yang diharamkan, Nah, walaupun tidak tanpa hadiah, tidak boleh. Seperti umpamanya menyakiti manusia, menyakiti hewan, ya, tinju umpamanya, yang dipukul kepalanya. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Idza dharaba ahadukum falyajtanibil wajha." Bila salah seorang kalian memukul, hindarilah memukul kepala. Ya. Kalau orang tua ingin memberikan didikan kepada anak, ingin dipukul kakinya, tangannya, tapi jangan pukul yang menyakitkan. Kepala walaupun tidak menyakitkan tidak boleh. Nah, seperti itu. Nah. Tapi maka bila tidak ada hal yang haram, ya, mubah dan tidak ada hadiah, boleh. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW dalam beberapa kasus. Betul. Itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW, di mana beliau berlomba kepada Arabi, seorang Arab Badui, ala qu'ud, yaitu qu'ud menuntun unta yang sudah bisa diracak, dikendarai, ditunggangi, umur 2 tahun sampai 5 tahun. Masya Allah. Yaitu dalam hal mengendarai unta yang berusia sekitar 5 tahun, dan bahwasanya juga beliau berlomba dengan Aisyah, yaitu dalam Al-Qadamain. Beberapa lomba yang kasus dilakukan Nabi, perbuatan Nabi menunjukkan boleh. Antaranya Nabi pernah berlomba pacu unta dengan para sahabatnya, dan unta Nabi yang bernama Atba. Ya. Atba itu artinya yang cepat. Bukan. Atba itu telinganya yang tersayat atau putus atau sobek. Tapi ini sekedar nama, bukan memang untanya tersayat, bukan hanya Atba. Nabi punya lagi yang lain, pernah lagi Nabi punya Qaswa. Ya. Maka satu kali ada orang Arab Badu ngajak pacu unta dengan dia. Dan ternyata unta Badu menang. Itu menjadi tidak nyaman para sahabat yang melihatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah telah menetapkan tidak ada sesuatu yang di atas melainkan akan turun. Suatu saat akan turun. Ya, artinya Nabi lihat sportif. Nabi dengan pimpinan dan kalah. Ya, kalah, beliau tidak marah, tidak curangin dan seterusnya. Ya, padahal ini yang mengalahkannya orang pedalaman, orang Badui, orang pedalaman gurun yang tidak ngerti peradaban. Ya, Nabi SAW tidak marahinya dan tidak berbuat curang dalam hal tersebut. Dan juga Rasulullah SAW pernah pacu lari dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah iya masih muda dia. Rasulullah nikah dengan Aisyah umurnya sudah 50. Setelah Khadijah wafat. Ya, radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Pertama Aisyah menang, lalu kemudian satu kali Rasulullah yang menang. Rasulullah mengatakan kemenangan ini menutupi kekalahan yang lalu. Baik. Dan demikian juga Rasulullah melakukan pacuan kuda. Ya. Dan Sallallahu Alaihi Wasallam bergulat dengan Rukanah, Yazid bin Rukanah. Dan demikian juga Rasulullah aqarra al-mutasabiqain fi ramyi, yaitu menetapkan membolehkan pertandingan dengan panah
ورهن أبو بكر رضي الله عنه المشركين. Itu beliau melihat orang-orang Arab sedang adu panah sama para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, "Urmu ya Bani Israil, Bani Ismail, fa inna abakum kana ramiyan." Wahai orang Arab, keturunan Nabi Ismail, berlombalah memanah yang baik. Nenek moyang kalian Ismail seorang ahli panah. Ya. Dan ada lomba memanah, Rasulullah mengatakan, saya bersama kelompok yang ini. Kelompok yang satu udah nggak mau lagi. Kalau engkau bersama mereka Rasulullah, ya udah kami nggak bakal menang. Lalu Rasulullah mengatakan, urmu fa inni ma'akum jami'an. Teruslah memanah, berlombalah. Aku bersama kedua kelompok semuanya. Ya. Insyaallah. Dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu rahana, menggadaikan saja. Rahana, ya lomba taruhan sahih. Dengan kaum musyrikin, bahwa kaum muslimin akan mengalahkan Romawi pada 5 tahun ke depan. Ya. Dan di mana Ghulibatir Rum, di mana suatu ketika orang Romawi dikalahkan orang Persia. Romawi itu adalah dua imperium besar di masa Rasulullah SAW. Romawi itu beragama Nasara, Kristen, sedangkan Persia agamanya Majusi, penyembah api. Ada di Persia, di sekitar Iran sekarang. Ya. Ini dua kekuatan besar berperang. Itu perangnya bukan sekali, Ustaz. Dalam rentang waktu 100 tahun, lebih 700 peperangan sentama mereka. Dan itu sekali ini menang, sekali ini menang, sekali ini menang, sekali ini menang. Dan para Lusiar mengatakan, itu negara perang terus itu. Ya. Datang Nabi SAW dengan para sahabatnya, semuanya dua-duanya tunduk dalam masa tidak lebih dari 12 tahun. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, mereka perang nggak pernah ada yang menang. Sekali datang ya Islam di bawah pemerintahan Khalifah Umar, Khalid bin Walid dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dua-duanya tunduk. Ya. Subhanallah. Ya, jadi Abu Bakar, orang-orang itu sebelum hijrah dan sebelum perjudian diharamkan. Ya. Maka Abu Bakar tentu lebih karena menyembah Allah, lebih condong kepada Nasara. Sedangkan kafir Quraisy, paganis, sama berhala, mereka lebih condong ke Persia. Masing-masing mengunggulkan jagoannya. Ya. Lalu mereka, karena Abu Bakar mendengar bahwa fi bid'i sinin, bahwa Allah mengatakan Romawi akan menang dalam bid'i sinin. Bid'i itu angka dari 3 sampai 10. Lalu mereka buat taruhan antara Abu Bakar dengan orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, ayo udah, kalau kita lihat jagoan siapa yang menang, mari kita taruhan sekian. Ya, dibuat 5 tahun. Dan ternyata Abu Bakar kalah. Mereka dapat taruhan tersebut. Lalu Abu Bakar meyakini tidak mungkin pernyataan Allah salah. Lalu bertanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, Allah mengatakan bid'i. Bid'i itu 3 sampai 10. Kenapa kamu pilih 5? Pilih yang paling tinggi 10. Ya. Kata Abu Bakar, ya udah, kita taruhan lagi, Romawi pasti menang. Tapi jangka waktunya
7 tahun ke depan dengan angka yang lebih besar. Biar kembali kekalahannya. Benar, pihak Quraisy siap dan Masya Allah Abu Bakar menang. Itu untung besar Abu Bakar yang kalah. Kekalahan kemarin kembali lagi. Ya. Baik, fadhal. Nah, walianul asla fi ibadat al-hillu. Dan sesungguhnya hukum asal dari selain ibadah adalah halal. Tidak diperbolehkan atau mengharamkan kecuali dengan dalil yang menetapkan akan keharamannya. Demikian pula para ulama telah bersepakat atas bolehnya al-musabaqah fil jumlah. Bolehnya perlombaan. Nah, Secara umum boleh secara perlombaan. Ya. Kira jelas. Wah, Syekh. wala tajuzu yaj'al illa fil khayli wal ibil wa ramyi. Dan tidak diperbolehkan memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali dalam pacuan kuda, unta dan memanah. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sabqa illa fi naslin. La sabaqa. Nah, la sabqa fi khailin aw naslin. Kalau sabaq, kalau dengan sabqa itu artinya musabaqah. Nah, Tapi kalau sabaqa itu ju'ulnya. nah, la sabqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin. Tidak ada perlombaan kecuali Tidak boleh memberikan hadiah perlombaan. Dalam perlombaan kecuali berhubungan dengan panah, unta dan kuda. Ya. Yang mubah tanpa hadiah apapun boleh kecuali yang mengandung unsur haram. Nah, Ya. Menyakiti manusia, menyakiti hewan, adu binatang, adu banteng, adu ayam, itu haram. Ya, atau yang tadi menyakiti manusia, tinju, ya, dan yang lainnya lah bentuknya yang menyakiti. Maka itu hukumnya, kalau tidak ada yang menyakiti tadi, hukum asalnya adalah halal. Kalau tidak ada hadiah. Kalau diberikan hadiah, walaupun dia mubah, ya, maka tidak boleh kecuali hanya 3 jenis perlombaan, yaitu pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Karena Nabi SAW mengatakan, la sabaqa illa, tidak ada perlombaan kecuali. Dalam bahasa Arab, ungkapan la, kemudian kata benda atau kata benda perbuatan, kemudian ada kata illa, itu menunjukkan hanya. La ilaha illallah. Ya. Hanya Allah yang diibadahi. Ya, maka di sini hanya lomba memanah, pacu kuda, pacu unta yang boleh diberikan hadiah. Itu maknanya. Baik. نعم. ويشترط لصحة بذل الجعل في هذه الأشياء الثلاثة أن تكون هذه المسابقة ينتفع بها في التدرب على أساليب القتال في الجهاد، لأن هذا هو السبب الذي أجيز أخذ الجعل فيها من أجله. ولهذا إذا كان الحذف من السباق فيها أخذ الجعل أو المفاخرة أو اللحو واللعب ليس تدريبا على الجهاد. نعم، ليس تدربا على الجهاد كما هو الحال أكثر المسابقات اليوم، فإنه يحرم وضع الجعل فيها ولو كان الباذل المال غير المتسابقين. نعم، كما يشترط أن تخلو المسابقة من الأمور المحرمة. ولهذا فإن ما يقع في بعض المسابقات في هذه العصر من شراء تذاكر من قبل بعض الحاضرين من قبل بعض الحاضرين المراهنة على فوز حصان معين ونحو ذلك أمر محرم لما في ذلك من الربا ولما فيه من الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل، فهو يدفع مبلغا رجاء الحصول على مبلغ أكثر منه، فبعضهم يحصل على ذلك وبعضهم يخسر. Dan disyaratkan
bolehnya memberikan hadiah dalam tiga perkara ini, di mana perlombaan ini memberikan manfaat untuk tadarrub ala asal bikital, pelatihan dalam metode peperangan dalam jihad. Lianna huwa asbabul ladzi ujiza akhdhal ju'il fiha min ajlihi. Dan karena sebab ini diperbolehkan untuk memberikan hadiah dalam perlombaan ini. Dan tujuan daripada perlombaan di Dan dalamnya, bila tujuan perlombaan itu, walihada idza kana al-hadfu min as-sibaq fiha akhdhul jal' aw al-mufakhara, dan apabila tujuan daripada perlombaan di dalamnya adalah untuk semata-mata mengambil hadiah atau untuk kebanggaan, permainan dan kesia-siaan, tidak ada di dalamnya dalam menanti ketangkasan dalam berperang. Dan ini yang terdapat di sebagian besar perlombaan-perlombaan pada masa kini, fa innahu yahrum, maka kondisi seperti ini diharamkan memberikan hadiah di dalam perlombaan tersebut. Walaupun yang memberikan hadiah adalah berupa harta, bukan dari pihak yang bertanding, yang berlomba. ya sebentar. Nah, Memang boleh, akan tetapi kondisi sekarang ada perbedaan. Di mana mereka pacu kuda, pacu unta, memanah, bukan lagi untuk berlatih dalam jihad tujuannya. Ya, tapi ingin mencari uang. Nah, sebahagian itu hadiahnya besar. Dan tujuannya mencari uang atau sebuah kebanggaan. Hanya untuk sebuah kebanggaan dan hanya bermain-main, bukan latihan untuk jihad fisabilillah, maka ini tetap tidak boleh. Ya, walaupun 3 perlombaan tadi. Pacu kuda tujuannya sebagai profesi untuk dapatkan uang. Ya, untuk menjadi terkenal, nanti di-endorse oleh perusahaan-perusahaan untuk jadikan menjadi iklan. Ya, ini tidak boleh. Karena tujuannya sudah menyimpang dari tujuan maksud, tujuan utama perlombaan ini dianjurkan. Ya. Syarat yang kedua, sebagaimana disyaratkan dalam perlombaan ini, tidak adanya perkara-perkara yang diharamkan. Oleh sebab itu, apa yang terjadi di sebagian perlombaan di masa kini, di mana para penontonnya membeli tiket untuk taruhan. Ya, siapa yang menang dari kuda tertentu dalam pacuan kuda atau yang semisalnya, maka ini adalah perkara yang diharamkan, di mana di dalamnya terdapat riba dan gharar serta ketidakjelasan, serta memakan harta manusia dengan cara yang batil. Fawaid fauma belakan, di mana penonton yang melihat pertandingan memberikan atau menyerahkan sejumlah uang untuk mengharapkan kemenangan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Maka sebagiannya mendapatkan kemenangan tersebut dan sebagiannya mengalami kerugian. Ya, syarat yang kedua tidak ada unsur yang haram. Tadi tujuannya adalah untuk melatih ketangkasan dalam berjihad, bukan sebagai sebagai menjadi orang tersohor, ya, dan seterusnya. Syarat yang kedua, tidak ada transaksi perjudian dan riba di tempat itu. Ya, ini Syekh menceritakan kondisi di tanah Arab dan di negara kita juga begitu. Ada pacuan kuda, ini bisa menjadi ajang perjudian. Ya, masing-masing dari peserta tadi masuk beli tiket, ya tujuannya dia mengunggulkan kuda si A. Ini yang mengunggulkan kuda si A. Terus mana yang menang, mereka membayar itu. Mana yang menang, andai kuda unggulan si A yang menang, dia ambil semua uang dia yang dapat. Nah, bila ini ada, walaupun tadi pacu kuda, pacu unta, walaupun lomba memanah, tetap hukumnya haram, mengandung unsur perjudian dan riba. Lanjut.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أخذ الجعل في كل ما كان في معنى ثلاثة سابقة مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله، وما كان فيه نشر العلم قياسا على ثلاثة سابقة لما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه رهن المشركين على أنه إن انتصرت الروم على فارس قبل 5 سنين فله كذا وكذا، وإن لم تنتصر عليهم قبل هذه المدة فلهم كذا وكذا، فلم يظهروا. فذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلتها إلى دون العشر؟ وهذا هو الأقرب، وعليه فيجوز وضع الجعل في الأمور المستحدثة التي تعين على الجهاد. نعم، habis itu selesai. كقيادة الطائرات. نعم، كقيادة الطائرات والدبابة والمدرعات والغواصات الحربية وكالرمي بالمدافع والصواريخ ونحوها من أساليب القتال الحديثة، وكلعب الكاراتيه والجودو وكالمسابقات على السيارات التي يستخدمها رجال أمن أو رجال مكافحة المخدرات أو رجال حرس الحدود في مطاردة المجرمين، وكالمسابقة على الزوارق البحرية التي يستخدمها حفر السواحل، كما يجوز جعل الإعاض في الأمور العلمية النافعة كالمسابقة في حفظ القرآن، والمسابقة في حفظ السنة وحفظ المتون العلمية، والمسابقة في مسائل العلم النافع كتعليف الكتب والبحوث النافعة وإجراء التجارب العلمية المفيدة وابتكار المخترعات العلمية النافعة ونحو ذلك. Nah, dan sebagian para ulama membolehkan bahwa mengambil hadiah pada setiap perlombaan yang 3 tersebut di atas adalah karena menguatkan seseorang di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang 3 tadi ada nas dari Nabi. Nah. Apakah yang lain boleh? Di sini tidak semua ulama yang mengatakan boleh. Syekh Syarih Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khasran mengatakan sebagian para ulama membolehkan bila ada makna yang menguatkan perlombaan itu membuat orang-orang bersemangat dan menjadi semangat dan kuat untuk taat kepada Allah dalam jihad di jalannya. Ya. Ini boleh juga diberikan hadiah. Betul? Nah. وما كان في الناس العلمي قياسا على الثلاثة السابقة, dan apa yang berkaitan dengan penyebaran ilmu sebagai kias dari 3 perlombaan di atas. Ya, yang disebutkan dalam hadis Nabi 3 kan. Apakah hanya 3 itu saja? Lomba penulisan karya ilmiah dalam Islam tidak boleh. Ya, menulis buku dalam Islam perlombaan tidak boleh. Ya, lomba hafal Quran tidak boleh. Ya, jawabannya boleh, semakna dengan jihad itu. Insyaallah. Ya, dan juga berdasarkan pertama kias dalilnya, kemudian berdasarkan apa yang telah diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melakukan rahanal musyrikin, perlombaan yaitu musyrik. Nah, tadi apa rahanal musyrikin berlomba dengan orang musyrik. Dengan orang-orang musyrik, bahwasanya Romawi menang terhadap apabila Romawi menang kepada dari Faris sebelum 5 tahun, maka dia akan memberikan ini dan ini, bahwa dia akan mendapatkan ini dan ini, dan apabila tidak maka kaum musyrikin yang akan mendapatkan sebelum waktu yang ditentukan. Akan tapi beliau tidak mendapatkan kemenangan, maka Abu Bakar mengadukan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, tidakkah kau menjadikan sampai kepada waktu 10 tahun? Wa hadza huwal aqrab, dan inilah pendapat yang lebih benar. Wa alaihi yajuzu, dan ya, jadi pendapat yang lebih benar
sebagian para ulama tetap mengatakan tidak boleh kecuali 3 itu saja. Nah, Ya, ya. Ini dikiaskan semakna-maknanya kan jihad tadi. sahih. Bila jihad itu menyebarkan agama Allah, menyebarkan agama Allah dengan kekuatan perang, ya, dengan kekuatan ilmu juga, ya. Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar. Beliau melakukan perlombaan taruhan, ya, dan Rasulullah tidak melarangnya. Menunjukkan ini dalam menunjukkan kekuatan maka dibolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat kepada kebenaran. Konsekuensinya boleh. Nah, maka hal ini diperbolehkan. Wa alaihi fayajuzu wad'ul Oleh ju'ul. sebab itu dan atas ini diperbolehkan wa alaihi yajuzu wadu al-ju'il, memberikan hadiah dalam perlombaan al-mustahdatha, yaitu dalam Perlombaan hal-hal yang kekinian yang membantu seseorang untuk berjihad di jalan Allah, seperti qiyadati tayarat, yaitu lomba pesawat ya. pesawat, lomba mengendarai pesawat perang, pesawat tempur. Wadababat, demikian juga Dababat itu tank. Wal mudara'ati, panser, wal ghawasat, dan kapal selam. Perang. Kapal selam dalam untuk peperangan. Semuanya alat peperangan. Terus Wakarami, dan demikian juga panah bil mudafi'. Karami itu menembak dengan madafi itu meriam, tembakan dengan meriam. Waswarikh, penembakan dengan roket. Nah. Dan yang semisalnya dari alat-alat yang digunakan di dalam peperangan, dari ketangkasan peperangan yang kekinian. Saya. Kala bil karate wal judo, sebagaimana pertandingan karate dan judo. Nah. Ya, dan bela diri secara umum. Ya. Demikian juga perlombaan mobil yang digunakan oleh rijal amni, oleh polisi atau yang petugas mencari narkoba, ya. Nah, atau pengawas batas al-hudud fi mutaradil mujrimin, untuk mengejar para pelaku kejahatan. Ya. Untuk para semangat, para orang-orang yang penting di dalam keamanan, diadakan pacu mengendarai mobil umpamanya untuk mengasah kemampuan mereka mengejar para pelaku tindak kejahatan. Ya, seperti itu. Lanjut. Demikian juga perlombaan zawariq al-bahriyah. Zawariq itu perahu. Kapal buat itu kan? Perahu ya. Nah. Perahu. Yastakhdimu hafrus sawahil, yang digunakan hafrus sawahil, menggali penjaga pantai. Nah. Sebagaimana diperbolehkan untuk memberikan hadiah dalam perlombaan atau pertandingan yang sifatnya ilmiah dan bermanfaat. Ilmiah bermanfaat tidak mesti ilmu syar'i. Lomba umpamanya penulisan karya ilmiah dalam mengatasi kemacetan. Itu bagus. Masya Allah. Umpamanya ada jalan mana macet, umpamanya jalan Transyogi, cara mengaturnya bagaimana, dibuatkanlah karya ilmiah. Itu berguna untuk masyarakat. Terus. Seperti perlombaan hifdzul Quran, menghafal Al-Quran dan menghafal sunnah atau matan-matan ilmiah, dan perlombaan dalam hal-hal ilmu yang bermanfaat, kasus-kasus ilmu bermanfaat, seperti penulisan kitab-kitab dan penulisan buku, dan risalah yang bermanfaat, riset-riset yang berguna. Nah, demikian juga perlombaan di dalam hal penelitian ilmiah yang bermanfaat,
wabtikal mukhtara'at al-ilmiyati nafiyah, dan juga menciptakan hal-hal yang baru yang bermanfaat secara ilmiah dan yang semisalnya. Nah, ومن أمثلة ومن أمثلة ذلك والتي جدت في هذا العصر المسابقات العلمية التي تجري في بعض البلدان تجرى في بعض البلدان العالم الإسلامي، والجوائز التي تعطى للفائزين فيها كجائزة البنك الإسلامي للتنمية وجائزة الملك فيصل ومسابقة حفظ القرآن الكريم الدولية ونحوها. Dan di antara contoh yang terdapat pada masa kekinian yaitu perlombaan ilmiah yang dilakukan di sebagian negeri-negeri Islam. Demikian juga hadiah yang diberikan kepada para pemenangnya, seperti hadiah yang diberikan oleh Bank Islam dan IDB Islamic Development Bank. Nah, demikian juga hadiah yang diberikan oleh Raja Faisal. Bukan Raja, Jaizah Malik Faisal. Malik Faisal udah meninggal. Nah, kan dia yang memberikan. Ada namanya yayasan atas nama Malik Faisal. Malik Faisal. King Faisal Foundation. Nah, itu punya beberapa proyek, punya beberapa gedung, punya beberapa properti besar. Nah, di antara labanya diberikan kepada para, kalau di negara di dunia namanya Nobel, kalau di Arab Saudi namanya Jaizah Malik Faisal Award. Itu di dalam ilmu syariat. Salah seorang profesor kami, beliau Profesor Yaqub Bah Hussein, dapat hadiah dari Raja Malik Faisal untuk di tahun 99. Dia setiap tahun ada perlombaan itu. Ada yang untuk Indonesia, Bapak Muhammad Nasir rahimahullah dapat sebagai pemimpin yang sebagai kriteria pemimpin Islam. Pemimpin kaum muslimin, Raja Pak Muhammad Nasir dapat rahimahullah. Profesor kami juga dapat di bidang penulisan ilmu qawaid fiqhiyah. Bukunya banyak, buku-bukunya di dalam bidang ilmu qawaid fiqhiyah. Dan beliau mendapatkan Raja Malik Faisal hadiah. Itu hadiahnya lumayan besar. Beliau berdua dengan Syekh Al-Borno. Jadi dibagi dua hadiahnya itu 1 juta real. Dibagi dua dapat beliau 500.000 real. Lumayan lah, dapat 2 miliar. Nah, wa musabaqah dan perlombaan hifdzul Quran Al-Karim ad-dawliyah internasional dan yang semisalnya. Nah, wa mimma yanbaghi tanbih alaihi huna annahu idza kana al-hadfu min wada'i al-jawaiz fi ba'd al-masail al-ilmiyyah ka ta'lif wa nahwihi shira'u al-dhamam kama yajri fi hadha al-'asr في بعض الجوائز التي توضع للباحث والكتاب والمفكرين، فإنه يحرم وضع هذه الجوائز ويحرم على الشخص دخولها وأخذ جوائزها إلا لمن كان سيتحرى الحق فيما يكتبه لأنها وسيلة إلى إحقاق الباطل وقول الزور. Dan yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa apabila tujuan daripada memberikan hadiah dalam perlombaan dalam hal-hal kasus-kasus permasalahan ilmiah seperti dalam penulisan dan yang semisalnya, yaitu syira'ul zimam, membeli az-zimam. Bagaimana? Syira'ul zimam itu istilah dalam bahasa Arab. Tujuannya ya namanya tulisan antum yang bakal menang. Saya katakan, udah saya beli biar saya yang menang ya. Ya, biar saya dapat nama tersohor dan segala macam. Ya, antum kalau ya tulisan antum dijelek-jelekin aja. Ya, saya tahu mamanya beberapa orang yang kemungkinan dia menang. Maka saya bilang, dia udah kamu tulis asal-asalan, saya yang ya saya bayar. Berapa hadiahnya saya kasih kamu hadiah begitu. Ini namanya dia juga penjual belian, apa namanya itu? Kalau sepak bola nama sepak bola gajah ya. Sepak bola gajah. Udah tahu yang menang sebelum perlombaan. Ya. Nah,
sebagaimana yang terjadi pada sebagian jawaiz, yaitu hadiah yang diberikan kepada al-bahis, peneliti, dan pada tudu' Kutab, lil bahithin, yaitu pada bahas atau para risalah. peneliti, para penulis, Nah, para pemikir. para penulis dan pemikir, maka hal ini diharamkan untuk mendapatkan hadiah. Wa yahrum 'ala syakhs dukhuluha. Demikian juga diharamkan seseorang untuk mengambilnya atau ikut dalam perlombaannya. Jadi kalau Anda ada seperti itu kasakusuk panitia, Nah, mending jangan ikut. Masya Allah. Ya. Sahih. Mending jangan ikut. Atau Anda ketahui ini tujuannya nulis tentang umpamanya tentang emansipasi wanita. Anda nggak bakal menang kalau Anda tulis sesuai dengan syariat Islam. Penelitiannya cenderung kepada kepada emansipasi wanita seperti Barat yang nggak umpamanya mengadakan salah satu yayasan dari kiri, aliran kiri. Ya. Kecuali dengan tulisan Anda tadi, Anda bisa Dapatkan haknya. Ya, menyampaikan yang hak. Masya Allah. Dan bisa menyatakan yang batil salah secara ilmiah. Silakan. Masya Allah. Adil. Ya. Kecuali siapa yang manusia akan dapat menyampaikan hal hak atas apa yang ditulisnya, dan sesungguhnya hal itu akan menjadi wasilah ila ihqaqil batil wa qawli zur, itu mendapatkan hak secara batil dan perkataan yang dusta. Amal musabaqata fil umuril. Nah, sahih. Demikian khotul Islam azakumullah, dan pemirsa Roja TV, beberapa hal persyaratan dan juga ketentuan dari dalam Islam berkaitan dengan masalah pertandingan atau perlombaan yang diperbolehkan. Kita langsung berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya. Para pemirsa Roja TV, dalam hal ini kami berikan persilakan di line telepon. Baik, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Ini dengan Abu Fauzan Ustaz dari Sumatera. Baik, silakan Abu Fauzan. Sarawandi, Assalamualaikum. Ana mohon izin bertanya. Assalamualaikum. Ustaz, saya ada kerjasama dalam menggarap lahan dengan teman dengan sistem bagi hasil. Tapi dia minta pinjaman lebih awal untuk menanggulangi satu usaha dia yang lain, dan nanti akan dibayar dengan hasil keuntungan dia yang kerjasama dengan saya, Ustaz. Apakah ini dibolehkan, Ustaz, cara seperti ini? Kalau nggak ada untung? Gimana, Ustaz? Kalau tidak ada untung, bagaimana? Maksudnya, Ustaz, kurang jelas, Ustaz. Tadi kan dia bayar utangnya dengan apa tadi namanya? Ya, dengan keuntungan. Ya, Ustaz. Dan usaha yang bersama Anda. Kalau usahanya ternyata rugi, nggak bayar dia? Enggak, dia nanti dihitung utang pribadi dia, Ustaz, gitu, Ustaz. Ya, artinya kalau hutang piutang harus jelas tanggal pembayarannya. Oh, gitu, Ustaz. Ya, bukan dengan seperti tadi. Karena kalau seperti tadi ternyata usaha sudah 2 tahun nggak ada untung. Anda butuh uang, Anda minta kepada dia, dia bilang kan saya bilang dari untung usaha. Ternyata nggak ada untung, ya saya nggak bayar. Ada repot jadinya. Jelas? Jadi berarti harus ada penjelasan ke pembayarannya kapan gitu, kalau enggak. Ya, dan minta sekalian barang jaminan. Kalau pada waktunya Anda butuh, dia belum bisa bayar, eksekusi barang jaminannya, ya, dan ambil sebesar piutang Anda. Gitu, Ustaz. Nah, Ustaz, paham, Ustaz. Cukup jelas, akhi? Baik, barakallahu fiik. Ya, kalau saya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Abu Fauzan. Demikian, dan kita berikan kesempatan. Ya, zaman sekarang, akhi, Nah, kita memberikan pinjaman harus berhati-hati. Ya. Karena orang subhanallah terlalu gampang meminjam. Ya. Mungkin dia sudah terdesak dengan kondisi dikejar-kejar oleh debt collector. Ya, menghibah-hibah dan segala macam. Kemudian nanti Anda berikan pinjaman, bila Anda tidak mengambil barang jaminannya, akan
khawatirkan tidak akan pernah dia bayar lagi. Karena utangnya sudah kemana-mana. Ya. Beda sebelum zaman adanya pinjol dan macam-macam yang online yang ribanya gede dan sangat mudah melakukannya. Ya. Orang dahulu pinjam memang sesuai kebutuhannya. Kalau sekarang orang pinjam karena dipinjol sudah nggak bisa dan dikejar debt collector. Ya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair atas penjelasan dan tambahan nasihat yang disampaikan. Demikian Abu Fauzan, Sarah Host, dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan selanjutnya di line telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu di mana? Dari hamba Allah di Batam ini. Baik, silakan Umu. Mau bertanya masalah tukar menukar emas ini Ustaz. Nah, Jadi adik saya itu memberi emas orang tua saya waktu itu tahun yang lalu itu sebesar 16 gram. Nah setelah itu kemarin datang lagi ngasih lagi yang lebih besar, tapi yang kecil itu diambil. Apakah boleh seperti itu? Ustaz? Ulangi. Gini, adik saya itu memberi emas. Memberi atau membeli? Memberikan. Menghadiahkan Ya, menghadiahkan emas kepada orang tua saya 16 gram. 16 gram. Ya. Setelah ini datang lagi kemarin ini seminggu yang lalu dia memberi lagi sekitar 25 gram. Tapi yang kecil itu diambil, diminta gitu. Apakah itu boleh gitu maksudnya Pak Ustaz? Tidak ada masalah karena ini bukan jual beli. Ini akadnya tabarru'at, gharar, riba dimaafkan. Ya. Oh, jadi diperbolehkan ya Ustaz? Boleh, Ibu. Oh iya. Ya. Terima kasih Ustaz. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di mana bentuknya riba dan gharar dan tabarru'at dibolehkan. Ya. Contoh di dalam akad hibah Anda barang tertutup Anda hadiahkan ke tetangga. Kan itu nggak jelas. Gharar. Para ulama nggak pernah mempermasalahkan. Anda bilang ini gharar, buka dulu lah. Anda. Begitu juga boleh riba. Apa contohnya? Contohnya adalah akad qard, pinjam-minjam. Itu kan mengandung unsur riba. Tukar-menukar tidak tunai. Ya. Tapi karena tabarruk, membantu, ya maka membolehkan. Tapi kalau jual beli, tujuannya adalah tujuannya komersil, ya, maka dia menjadi riba yang diharamkan. Riba yang dibolehkan dan gharar dibolehkan dalam akad tabarruat. demikian Umu. Barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Jazakillah khairah. Kami masih berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Abu Ayyub di Tangerang. Baik, silakan Abu Ayyub pertanyaannya. Ya, nah, Ustaz ingin bertanya mengenai bekerja di perusahaan percetakan uang dan pembuat materai digital seperti itu, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Pencetakan uang, materai digital. Boleh, tidak ada masalah. Hukum asalnya boleh. Oh gitu, Ustaz. Nah, walaupun dia sebagai ini ya, Ustaz, materai itu kan pajak ya, Ustaz. Kenapa materai itu? Pajak dokumen gitu, Ustaz. Pajak dokumen. Enggak, itu jual beli ya, bukan pajak. Oh, nah. Ya, kan Anda menjual sesuatu. Kalau pajak Anda menjual apa? Enggak ada kan ya? Secara hukum juga materai itu boleh, Ustaz? Boleh. No. Materai beda dengan pajak. Kalau pajak, rakyat membayar uang, dapat apa? Tidak ada. Kalau ini, rakyat untuk diakui dokumen-dokumennya oleh negara, bayar, beli materai. No. Itu kan jual beli. Hukum asal jual beli boleh. No. Ya.
Cukup jelas. Walaupun harganya tidak seimbang dengan harga pencetakannya. Nah, Mencetaknya umpamanya harganya cuma Rp1.000. Dijual 10.000, ini ada masalah. Tapi jual beli ada imbalannya. Baik Ustaz. cukup jelas. Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Namu ayyaku jazakallahu khair. Baik. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. dengan siapa di mana, akhi? Dengan Ahmad di Jakarta, Baik, Ustaz. Allah, silakan pertanyaannya. Mau tanya Ustaz, ini di kantor itu setiap 17 Agustus ada semacam acara gitu Ustaz. Nah, di situ ada pembagian door prize gitu Ustaz. Nah, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, Masya Allah ya. Sebentar lagi ada acara kegiatan Agustusan. Nah, Ustaz. Dan acara perlombaan berkenaan banget dengan pembahasan kita. Door prize itu bagian dari perlombaan. Ya. Perlombaan siapa yang dia ambil acak, dan insya Allah pekan selanjutnya akan kita bahas secara rinci dari kitab insya Allah Ta'ala. Ini termasuk yang tidak boleh. Begitu juga hadiah dari lomba-lomba 17 Agustusan, kecuali yang bermakna tadi. Pacu kuda, pacu unta, memanah, dan yang semakna. Yang semakna. Kalau Agustusan itu ada lomba cerdas cermat, wawasan ilmiah, penulisan karya ilmiah, Ya, nah. atau lomba public speaking setelah anak muda, ya. Ini berguna, bermanfaat, nggak ada masalah. Masya Allah. Nah, Ustaz. Baik. Demikian, akhi, ada dhawabit dan ketentuan yang disebutkan, dan semoga menjadi pencerahan jawaban Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian pertanyaan ini menjadi pertanyaan terakhir kami sebagai khitam setelah kesimpulan kajian. Silakan Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Islam membahas sampai kegiatan yang dianggap mungkin sebagian orang hanya bermain-main, hanya lomba-lombaan. Tapi ternyata dibahas dengan rinci oleh para ulama, dan mereka kategorikan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang bahkan didukung dan disupport secara agama Islam. Nah. Menunjukkan ini agama adalah lengkap, semuanya membahas kehidupan umat manusia. Wabillahi taufiq.